愿得智慧真明了，普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体军师弟子，承愿上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人循三问讯礼，一问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，大家请坐。感恩上人开示，感恩Maria Sece yang telah memimpin penghormatan dan membaca Huixiang.感恩kepada seluruh tim Simpasiang dan peserta Simpasiang. Selamat malam Sư Sece. Sebelum kita memulai sharing Simpasiang hari ini, mari kita dengan tulus berdoa.
起光明大爱，徜徉智慧福德，娑婆世界显光明。我的心在静思中感恩，我的心脸上大祝佛心。大家心好意念，化解恶念结善缘，祈求天下无灾，岁岁年年。 masyarakat damai dan harmonis, dunia terbebas dari bencana. Kangen Sesiang Sece semuanya yang telah hadir mengikuti simposium hari ini. Selamat malam, Nelly Sece. Selamat malam Valentina Sucie. Selamat malam Susyong Sucie semuanya. Ya, kangen ya, kita hari ini diberi kesempatan untuk menjadi moderator. Perkenalkan, saya Valentina dari Pekanbaru, ditemani Nelly Sece dari Medan. Apakah suara saya jelas, Sece? Jelas Sucie. Baik, Sece. Kita mulai ya, sharing simpasi yang hari ini. Mari Sucie silakan. Nah, kita pertama-tama sharing mengenai intisari ya, yang telah dirangkum oleh tim Simpasian. Baik, kita sama-sama ya menyimak intisari hari ini, apa yang ingin Master sampaikan kepada kita. Host bisa diperbesar layarnya. Hari ini sekitar 78 ya peserta Simpasian ya. Ada peningkatan ya, Nelly Sece. Iya Sucie. Baik, Sesiang Sece, kita mulai ya dengan intisari hari ini. Master kembali membabarkan Sutra Teratai bab 20 Bodhisattva Sada Paribhuta. Episode 1736, rembulan batin adalah terang dan jernih, menuju kepada kebijaksanaan Buddha. Mari kita lihat catatan tangannya. Poin pertama, di tahun 2019, anggota Tima dari 24 wilayah dan negara datang kembali berkumpul di Hualien, penuh dengan sukacita, bersama-sama menikmati rembulan batin di dalam aula Jingse, saling merasakan kehangatan hati dan sifat hakiki masing-masing. Seperti biasa ya, Sesiang Sece ya, setiap tahun di bulan 8 ya, pertengahan bulan 8 ada konferensi Tima ya. Jadi pada saat itu bulannya sangat terang, sangat indah dan bulat ya, seperti hati daripada anggota Tima. Nah, batin kita semua begitu jernih. Apabila kita bersungguh hati terus mencari tanpa henti,
sampai menemukan sifat hakiki kita yang paling bersih dan murni. Sifat hakiki kita itu bulat dan jernih. Kebijaksanaan yang agung bagaikan cermin, bagaikan bulan yang bulat. Bulan bagaikan cermin yang memantulkan sifat asli seseorang. Ia disebut rembulan batin. Rembulan batin ini tenang dan jernih, tiada kekhawatiran dan tidak ternoda. Inilah pelatihan diri kita. Arahnya bukan mencari keluar, tetapi melihat ke dalam. Ya, Susang Secaya, pada hakikatnya kita semua mempunyai sifat hakiki yang sangat jernih dan murni, namun tertutupi oleh kekotoran batin dan kegelapan batin. Untuk itu, kita harus membersihkan ya kekotoran batin kita selapis demi selapis dengan air Dharma ya. Jadi kita harus ya terus-menerus mendengarkan Dharma, memahami prinsip kebenaran, kita terus menggali dan mencari sifat hakiki kita yang jernih dan murni ya, seperti bulan purnama yang menyinari batin kita. Inilah yang disebut ya dengan rembulan batin ya, yang pada dasarnya telah kita miliki. Oke, next, Sece. Ya, Secie. Sama halnya dalam berinteraksi dalam keseharian, terkadang kita tertutup oleh awan-awan itu ya, Secie, noda batin. Jadi, bila kita terus berlatih melihat ke dalam, kita akan menemukan kejernihan batin dan terpancar aura terang dan jernih batin yang tenang tak tergoyahkan. Baik, Sesiang Secie, kita lanjutkan ke intisari kedua. Kehidupan Buddha mulai dari lahir terus sampai membina diri. Waktu yang begitu panjang melihat penderitaan dalam kehidupan, berpikir untuk mencari jalan. Jalan ini membuat ia melewati setingkat demi setingkat dengan perasaan yang amat mendalam dari lahir, usia tua, sakit, dan mati. Sang Buddha mencari jalan dan akhirnya menemukan prinsip kebenaran sejati alam semesta, sehingga disebut yang maha tercerahkan. Prinsip kebenaran yang ditemukan Sang Buddha disebut Dharma. Para biksu agung dan praktisi senior tidak takut menghadapi kesusahan, mempertaruhkan hidup mereka untuk pergi ke barat mencari kitab suci. Ajaran dibagi menjadi beberapa sutra supaya orang-orang dengan kapasitas yang berbeda dapat memilih sutra yang memberikan mereka kegembiraan dan sukacita dalam Dharma. Dapat membangkitkan tekad dan mulai bersedia untuk membabarkan Dharma. Tentu saja, kita semua turut bersukacita dapat menapaki jalan Bodhisattva dari Sutra Teratai. Sutra Teratai mengajarkan ajaran Bodhisattva di dunia sehingga dunia ini bisa menyatu dengan Buddha Dharma. Berbagai hal di dunia semua adalah kebenaran sejati. Bagaimana kita dapat menggunakan kebenaran sejati untuk memverifikasi Buddha Dharma? Ini perlu adanya interaksi di antara sesama manusia. Jadi pada intisari yang kedua ini, Master menjelaskan 2500 tahun yang lalu, bagaimana seorang pangeran meninggalkan segala kemewahan dan kenyamanan hidup, meninggalkan istana, memasuki hutan dengan praktik upaya yang keras mencari jalan, sampai menemukan prinsip kebenaran sejati yang disebut yang maha tercerahkan. Dengan upaya dan jerih payah siswa Sang Buddha dengan upaya dan jerih payah siswa Buddha itu menghafal dan mencatat Dharma. Ya, Sesiong Secie, pada zaman dahulu itu tidak dicatat ya, belum ditemukan catatan-catatan. Jadi para siswa Buddha harus menghafal
Dharma yang diajarkan Sang Buddha. Sampai 500 tahun selanjutnya, setelah 500 tahun Buddha parinibbana, baru ajaran-ajaran Buddha tersebut dicatat dan diterjemahkan dalam beberapa bahasa. Ajaran ini dibagi menjadi beberapa sutra agar orang-orang dengan kapasitas yang berbeda dapat memilih sutra yang memberikan kegembiraan dan sukacita dalam Dharma, dapat membangkitkan tekad dan mulai bersedia untuk membabarkan Dharma. Ya, silakan, Secie. Baik. Para Buddha memiliki kebijaksanaan luhur dan setara, adalah yang maha tercerahkan di seluruh alam semesta dan telah mencapai pencerahan sempurna yang tiada tara. Dalam bab metode terampil disebutkan, alasan kenapa Tathagata muncul adalah demi membabarkan kebijaksanaan Buddha. Oke, next. Naskah sutra. Bagi pencari Sherawaka membabarkan 4 kebenaran mulia sebagai respon untuk menyeberangkan mereka dari kelahiran, ketuaan, sakit, dan kematian menuju nirwana tahap terakhir. Kepada para pencari kepratekya Buddhaan membabarkan ajaran dari 12 nidana sebagai respon. Baik, kita lihat penjelasan dari Master. Poin ketiga, Buddha datang ke dunia, yang ingin dibabarkan di dunia adalah kebijaksanaan Buddha. Kebijaksanaan Buddha ada dalam diri setiap orang, sehingga para makhluk setara dengan Buddha. Tidak ada perbedaan antara hati Buddha dan hati para makhluk. Inilah hal yang terus diulang untuk dibabarkan. Jadi Buddha saat membabarkan Dharma tidak pernah melewatkan 4 kebenaran mulia. Ya, jadi Susyong Secaya, tujuan Sang Buddha datang ke dunia adalah untuk membabarkan Dharma. Ya, juga pada saat Sang Buddha tercerahkan, Sang Buddha menyadari bahwa batin Buddha dan batin semua makhluk adalah setara. Ya, jadi Sang Buddha ingin menyadarkan kita, ya, Susyong Secaya, bahwa pada hakikatnya kita mempunyai hakikat yang sejati dengan Sang Buddha. Kita harus terus melatih diri, mencari hakikat sejati kita, dan juga mengembangkan kebijaksanaan kita yang pada dasarnya adalah setara dengan Sang Buddha. Nah, selanjutnya setiap orang akan melalui kelahiran, menua, sakit, dan mati. Sang Buddha membabarkan Dharma selama hidup. Juga muncul menjadi tua, mewujudkan gambaran sakit meninggal, hingga memasuki parinirwana. Nah, ini adalah metode terampil, ya. Sang Buddha terlahir, ya, sebenarnya dalam berbagai wujud, ya, pernah terlahir juga dalam alam binatang, ya, sebagai manusia, sebagai pangeran. Ya, tujuannya adalah ingin membimbing kita para makhluk, ya, yang sudah penuh noda batin, ya, penuh ketidaktahuan, ya. Sang Buddha ingin membimbing kita dalam wujud yang diperlihatkan kepada kita bahwa seorang pangeran, ya, dalam wujud sebagai manusia juga bisa mencapai kebuddhaan. Demikian juga kita sebagai manusia juga bisa mencapai kebuddhaan, ya. Tentunya butuh pelatihan diri yang sangat panjang. Oleh karena itu, ini adalah aspek Sang Buddha datang ke dunia membabarkan Dharma, tua, sakit, dan meninggal. Jadi, para Sherawaka, Buddha ingin setiap orang melatih telinga untuk mendengarkan Dharma. Ingin setiap orang melatih pikiran mereka sehingga bisa memusatkan pikiran untuk menyerap Dharma ke dalam batin.
Inilah Buddha mengajarkan 4 kebenaran mulia. Tidak perlu mencari keluar diri kita, tetapi memahami kebenaran tentang penderitaan, duka, sebab penderitaan, samudaya, lenyapnya penderitaan, niroda, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan, marga. Jalan ini harus dipahami dengan jelas, maka membabarkan 4 kebenaran mulia sebagai respon. Barulah kita bisa menerapkan ajaran untuk menyeberangkan mereka dari kelahiran, ketuaan, sakit, dan kematian. Ya, Sisong Suci. Jadi para Serawaka ya belajar Dharma ya dengan pendengaran ya. Jadi kita juga ya Buddha juga berharap kita mendengar Dharma dengan baik dan memusahkan pikirannya supaya kita bisa memahami prinsip kebenaran yang disampaikan oleh Sang Buddha. Nah, pertama-tama Sang Buddha membabarkan mengenai 4 kebenaran mulia supaya kita memahami ya tentang adanya penderitaan, sebab penderitaan, bagaimana melenyapkan penderitaan dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Nah, ini haruslah kita pahami, kita dalami supaya hati kita, batin kita bisa kembali jernih dan murni terlepas dari penderitaan. Oke, selanjutnya Sece. Baik, Sesyong Secie, kita lanjutkan ke intisari keempat. 12 nidana membuat kita tahu ketika kita meninggal, kita jangan membawa ketidaktahuan. Jika ada niat pikiran ketidaktahuan, maka akan pergi ke alam apa. Inilah ajaran dari 12 nidana membuat kita menjaga pikiran kita ketika kita akan pergi. Kita membawa niat pikiran yang bagaimana? Kesadaran karma seumur hidup, yaitu keberkahan dan kebijaksanaan. Berkah dan bijaksana karena menciptakan berkah bagi dunia, sehingga dalam ajaran Buddha juga menambah kebijaksanaan akan membawa pergi berkah dan kebijaksanaan. Sehingga tidak ada kekhawatiran kegelapan batin dan datang ke dunia bukan karena ketidaktahuan, tetapi datang karena jalinan jodoh. Buddha dan Bodhisattva datang karena jalinan jodoh. Manusia awam harus bisa menerima ajaran hukum sebab akibat. Tidak banyak kesempatan sehingga kita harus setiap menit dan detik harus bagaimana menggenggam lamanya usia, supaya begitu banyak ajaran bisa diterima dengan sukacita, praktek dengan tindakan nyata di dunia, menciptakan benih berkah, menjalin jodoh baik, dan berlanjut ke kehidupan selanjutnya. Jadi, Sesyong Secie, penjelasan untuk intisari yang keempat ini, Buddha dan Bodhisattva datang karena jalinan jodoh, sehingga Buddha menyampaikan kepada kita ajaran dari 12 nidana. Ajaran dari 12 nidana membuat kita menjaga pikiran kita ketika akan pergi. Kita membawa niat pikiran yang baik. Kesadaran karma seumur hidup, yaitu keberkahan dan kebijaksanaan. Karena menciptakan berkah bagi dunia, dalam ajaran Buddha juga menambah kebijaksanaan, akan membawa pergi berkah dan kebijaksanaan, sehingga tidak ada kekhawatiran kegelapan batin. Jadi, datang ke dunia bukan karena ketidaktahuan, tetapi datang karena jalinan jodoh. Dengan memahami ajaran hukum sebab akibat, tidak banyak lagi kesempatan. Kita harus menggenggam setiap menit, setiap detik harus dimanfaatkan dengan baik. Bagaimana menggenggam lamanya usia supaya bisa menerima ajaran dengan sukacita? Praktik dengan tindakan nyata di dunia menciptakan benih berkah
menjalin jalinan jodoh baik, dan berlanjut ke kehidupan selanjutnya dengan jalinan jodoh yang baik. Apa itu 12 nidana? Yang pertama adalah awija ketidaktahuan. Dengan adanya ketidaktahuan, maka muncul sangkara, kehendak. Dengan adanya kehendak, maka muncul kesadaran. Dengan adanya kesadaran, akan muncul batin jasmani. Dan dengan adanya batin jasmani, akan muncul 6 landasan indera. Dengan adanya 6 landasan indera, muncul kontak. Dengan adanya kontak, muncul perasaan. Nah, setelah ada perasaan, kita akan muncul tanha, keinginan. Dengan adanya keinginan, muncul kemelekatan. Dengan adanya kemelekatan, muncul bawah. Dan seterusnya kembali lahir, tua, sakit, dan mati. Jadi inti dari 12 nidana ini asal mulanya dari mana? Yaitu dari ketidaktahuan. Makanya di sini Master menjelaskan kepada kita agar kita harus baik-baik mendengarkan Dharma, belajar batin, belajar melihat ke dalam agar batin kita murni menyerap Dharma ke dalam batin, sehingga sewaktu pergi kita jangan membawa ketidaktahuan. Supaya jalinan jodoh yang akan datang lagi, nantinya kita lahir karena jalinan jodoh, bukan karena pergi karena ketidaktahuan. Jadi Sesyong Secie, mari kita genggam waktu dengan sebaik-baiknya. Kita giat mengembangkan perhatian benar untuk belajar dan sadar. Tekun dan bersemangat dalam mempraktikkan jalan Bodhisattva. Oke, next. Oke, Kan Sesyong Secie. Cảm ơn Nelly Secie. Valentina Secie. Ya, Secie ya, kita jangan lagi terlahir kembali dengan ketidaktahuan ya. Master sering bilang mong tong tong ya, tidak tahu arah tujuannya mau kemana ya, karena kita tidak memahami prinsip kebenaran. Namun sekarang kita sudah mendengar Buddha Dharma ya, kita sudah bergabung di Ceci, dibimbing oleh Master. Kita sudah punya arah tujuan yang jelas ya. Jadi semoga kita setelah meninggal ya terlahir dengan membawa ikrar ya. Jadi bukan mengikuti karma. Ya tentunya karma akan mengikuti kita, namun kita juga harus mempunyai tekad dan ikrar yang kuat ya sehingga kita juga bisa terlahir kembali sebagai bodhisattva dunia. Oke, Sesyong Secie, kami persilakan ya Sesyong Secie untuk berbagi sharing. Silakan raise hand ya Sesyong Secie memanfaatkan waktu dan kesempatannya. Nah, hari ini Master menjelaskan mengenai rembulan batin. Nah, bagaimana rembulan batin Sesyong Secie? Apakah sudah bulat, sudah jernih, sudah bersih, sudah terang, atau masih kotor? Ya, mari kita introspeksi diri kita. Apakah batin kita masih penuh dengan kebencian, kemarahan ya, yang 3 noda batin ini penuh ketidaktahuan. Ya, inilah yang harus terus-menerus kita kikis sampai jernih dan bersih seperti rembulan. Begitu ya Nelly Secie ya. Benar, Secie. Kita sangat bersyukur punya Master, guru yang sangat bersungguh hati membabarkan Dharma, membabarkan Sutra Teratai kepada kita. Dan seperti saat ini juga, kita juga sedang belajar Dharma bersama ajaran Sang Buddha, sungguh sukacita. Jadi Sesyong Secie,
Mari kita berbagi, belajar bersama. Jangan sungkan untuk sharing. Silakan, Susyong Sucie. Pavilion Suci, ini dengan siapa? Rosi Suci ya. Rosi Suci sudah resen. Kanan lo Rosi Suci, dipersilakan. Iya, Sujeman. Wan An, Taja. Saya izin memulai ya, Sujeman. Ya, Kanan Suci. 感恩商人开示，感恩师兄师姐们semua, 感恩 terlebih kepada moderator hari ini, yaitu Valentina Sucie dan Nelly Sucie. Ni hao. Jadi Sucie, saya izin berbagi. Jadi sebelumnya ini kan kita ada melewati lunar tanggal 15 ya, Sujeman ya. Sesyuman. Jadi saya izin bercerita perihal tersebut gitu. Ini pengalaman saya gitu, dan ini nyata dan benar gitu dari pengalaman saya gitu. Jadi sebelum dari Capko bulan lunar 15 yang jatuhnya hari Kamis ya. Jadi sebelum dari itu berarti beberapa hari yang lalu sebelum jatuhnya muncullah bulan terang sempurna atau bulan purnama lunar 15 atau Capko tersebut. Nah, jadi pada saat itu saya tuh lagi ke atas rumah yang di lantai atas dan keluar gitu ya. Nah, itu lagi sedang ada melakukan sesuatu lah, aktivitas di rumah gitu. Nah, pada saat itu saya melihat ke langit terbuka karena saya punya bagian itu rumah di atas itu terbuka lebar, bisa lihat ke langit gitu. Nah, pada saat itu yang saya lihat adalah bulan yang tidak pernah saya lihat sebelumnya gitu. Jadi bulannya ini berbeda. Dan itu yang saya lihat, bulan itu sangat indah gitu. Jadinya pada saat melihat itu ada perasaan yang berbeda gitu. Karena itu bulan yang tidak pernah dilihat sebelum-sebelumnya. Jadi bulan yang terlihat itu adalah bulan yang bulat, terus besar, lalu dia itu terang, tapi masih ada belum begitu terang gitu. Jadi masih ada juga kabut gitu, tapi terangnya bulannya itu sudah ada. Jadi lembut cahayanya, terlihatnya seperti itu. Jadi ada sinar bulannya lembut. Lalu dia muncul sinarnya itu yang banyak di sekeliling dari bulan itu, yang ada di tengah, ada sinarnya lagi di samping-sampingnya yang lebar sekali gitu. Lebar, lalu ada muncul seperti cahaya, mungkin pantulan ya, tapi yang dilihat ada cahaya yang berwarna orange dan biru. Mungkin hasil dari pantulan ya, ada mungkin bahasanya ya, kalau ilmiahnya seperti apa gitu. Nah, jadi mungkin bulan ini juga bisa dilihat oleh Sesyung Sejeman atau kita semua dengan kasat mata gitu. Tentunya dengan indera mata kita gitu. Nah, ini bulannya itu dapat dilihat di mungkin kalau saya kan wilayahnya Jakarta. Mungkin bisa juga dilihat di wilayah saya Jakarta Utara, mungkin juga bisa dilihat di wilayah Jakarta Selatan dan sebagainya. Gitu. Dengan bulan yang sama seperti itu. Ketika kita melihat bulan tersebut gitu. Jadi pada saat saya melihat itu perasaannya sangat berbeda. Mengapa? Karena saya pada saat melihat itu menjadi sukacita. Jadi rasanya tuh wah,
indah sekali, damai gitu. Nah, jadi saya izin mengambil pembelajaran dari yang hari ini tayangan berdasarkan pesan Dharma yang saya terima adalah bahwa mengenai mengapa saya ketika itu melihat bulan itu langsung, wah, pikiran dan perasaan saya menjadi tenang dan rasanya sukacita gitu. Nah, itu yang saya izin untuk berbagi. Jadi sebelumnya bulan itu juga ditemani ternyata ada langit-langit yang lapangnya luas biru, lalu ada bintang-bintang gitu. Intinya adalah sangat indah terlihatnya gitu. Nah, jadi yang saya rasakan pada saat itu adalah kita atau khususnya saya nih kan pasti kita akan menjalani kehidupan di dunia tuh yang sibuk gitu ya, menjalani kesibukan yang ada di dunia ini gitu. Sedikit banyak pikiran itu bisa bergejolak gitu. Jadi saat melihat jelas gitu bulatnya bulatnya besar, hatinya langsung terasa damai tersebut gitu. Jadi saya ini berbicara perihal proyeksi pikiran dari kesan batin saya gitu. Jadi yang saya dapatkan adalah mengenai pembelajaran saat bersentuhan kontak indera kita, misalnya dengan permasalahan duniawi apapun itu yang kita kerjakan. Nah, pikiran kita mungkin akan jadi muncul apa yang masuk dari hasil tangkapan indera-indera kita tersebut. Gitu. Bisa jadi misalnya sebelum melihat bulan yang begitu indah, takjub itu, kita tuh dalam keseharian, misalnya saya dalam keseharian udah berinteraksi sama orang-orang, permasalahan-permasalahan duniawi, sedang melakukan kerjaan-kerjaan yang mungkin padat dan sebagainya, misalnya gitu. Nah, bisa jadi itu sedikit banyak akan membuat kerisauan gitu. Atau juga bisa jadi dalam keseharian telah melakukan, misalnya ada beberapa yang telah melakukan keseharian dengan sangat baik, dilewati dengan pembinaan diri gitu. Nah, jadi saat melihat bulan yang begitu indah, pada saat indera kita menangkap dan muncul proyeksi yang dilihat, membuat hati kita tenang dan damai. Jadi perihal proyeksi yang ditangkap itu adalah bisa melalui dilihat, didengar. Kadang mendengar dharma membuat kita kok berasanya damai, sukacita gitu. Proyeksi yang muncul ketika bersentuhan atau kontak dengan indera kita tersebut. Sehingga muncullah proyeksi tersebut di dalam batin kita. Gitu. Nah, jadi yang saya dapatkan adalah perihal semua itu yang telah dilakukan, bisa bertahan berapa lama perasaan damai itu, karena ketika kita kembali kepada aktivitas keseharian kita yang berinteraksi sama orang, hal, benda, dan permasalahan, gitu, berapa lama bisa bertahan perasaan seperti itu. Dalam tayangan hari ini ada disampaikan mengenai pembinaan diri. Jadi mengenai bergantung pada berapa terlatihnya, terbiasanya, dan bagaimananya pembinaan diri, pelatihan diri kita di dalam keseharian kita yang secara disiplin tersebut, dan dikatakan yang memiliki tekad tersebut dan memiliki ada catatan hari ini mengenai 2 kali disampaikan mengenai Tuo Yong Sin. Bagaimana bisa menggunakan Tuo Yong Sin itu sampai hari ini 2 kali disampaikan. Gitu. Dalam tayangan hari ini ada disampaikan kisah mengenai Sesiung atau dua relawan yang sangat berdedikasi di dalam jalan Bodhisattva atau jalan di Ceci. Gitu. Jadi ada dikatakan ada bodhisattva tersebut, bodhisattva dunia,
relawan suci tersebut telah berdedikasi lebih dari 30 tahun. Jadi ini perihal bagaimana waktu bertahan. Bertahannya di dalam sesuatu pelatihan pembinaan diri di jalan yang telah dipilih tersebut. Itu atau di dalam menapaki dunia ini di dalamnya adalah berada di jalan tersebut. Itu yang saya dapatkan kesan batinnya. Jadi dikatakan sudah lebih dari 30 tahun telah berdedikasi di suci. Dan lalu kemudian ada dalam tayangan disampaikan mengenai apa-apa saja yang terjadi ketika relawan tersebut sebelum meninggalkan dunia ini gitu, atau sebelum napas berhenti gitu. Jadi telah disampaikan mengenai rekaman kejadian-kejadian sebelum dari mata tersebut atau napas tersebut berhenti, mata tertutup dan napas berhenti. Rekaman kejadian-kejadian sebelumnya sebelum dari tersebut. Tadi dikatakan bahwa masih dalam pengurusan atau berkegiatan di dalam jalan bodhisattva, sehingga pikirannya masih dalam arah jalan bodhisattva. Jadi adalah hal-hal yang tentunya adalah hal-hal yang baik gitu. Cuman mungkin entah itu mungkin yang jadi catatan khususnya saya yang masih juga dalam tahap pembelajaran mengasah diri di dalam dunia ini gitu, bahwa bagaimana itu pikiran kita jangan sehingga kerisauan itu lama bertahannya. Mungkin semakin pelatihan diri itu semakin baik, tentunya kerisauan itu akan semakin cepat hilang, gitu kan? Maksudnya seperti itu yang saya ingin sampaikan. Jadi mungkin kita kan pasti akan ada pemikiran permasalahan dunia, bagaimana nih supaya solusinya pikiran sehingga wah bekerja keras gitu, misalnya bagaimana ini itu, lalu harus bagaimana ini itu gitu. Tetapi tidak membuat hati menjadi risau. Nah, jadi rekaman kejadian yang sebelum napas berhenti yang jadi catatan yang saya tangkap adalah kesan batinnya adalah hal-hal baik, sehingga meskipun disibukkan oleh duniawi, tetapi perasaannya tidak menjadi risau, perasaannya tidak kalut gitu. Jadi di sini yang menjadi catatan adalah perihal memiliki batin yang tenang, jernih, artinya sudah tahu arahnya, sudah benar arahnya, dengan keyakinan sudah menapaki di jalan yang benar, sehingga hati tersebut juga merasa mendapatkan hati batin yang damai. Itu sesioman yang saya dapatkan. Kangen Taca. Kangen ya atas sharingnya Rosi Sece yang sangat ini ya lengkap dan luar biasa ya. Jadi seperti rembulan ya, bulan yang Rosi Sece lihat ya kan, itu sebenarnya adalah fenomena dharma ya, wujud yang ditampakkan kepada kita ya. Jadi seperti dalam ceramah Master tadi ya, bahwa pada bulan 8 itu bulannya sangat indah ya. Jadi sebenarnya apa inti prinsip kebenaran dari rembulan ini adalah bahwa hati kita haruslah seperti rembulan ya, yang sangat indah ya. Ketika orang melihat kita sangat indah ya, hati kita sangat lembut ya, sangat jernih, sangat tulus memperlakukan orang ya, tidak kepura-puraan ya. Jadi ini semua tidak terlepas dari pelatihan diri ya, Chen Xinshi ya, pelatihan ke dalam, sehingga wujud yang ditampakkan ya, orang lain yang akan menilai kita, diri kita itu seperti apa ya. Kalau pelatihan kita baik, pelatihan ke dalam maupun keluar baik, maka yang terpancar adalah
seperti rembulan ya, yang akan memancarkan sinarnya kepada seluruh batin ya, baik yang kepada diri kita sendiri maupun orang lain yang melihat. Mungkin itu ya tanggapan saya. Bagaimana Lini Suci? Ya, Sucie. Mendengar cerita Rosi Sucie, kita juga sangat sukacita ya. Kita turut membayangkan bagaimana rembulannya. Jadi ya kemungkinan ini juga karena pelatihan diri Sucie juga ya. Jadi kalau eh, kita melatih diri dengan ibaratnya seperti bulan yang indah, jernih, dan terang. Orang yang melihat kita juga sama, bahagia, terpancar aura penuh welas asih, aura-aura positifnya ke lingkungan sekitar. Jadi untuk itu, Sesiong Secie, mari kita terus berlatih ke dalam disiplin, terus berlatih dan membangkitkan semangat kepada lingkungan terdekat kita dengan mencerminkan tindakan-tindakan nyata dalam keseharian. Kan Rosi Secie sangat ini ya, luar biasa sharingnya. Ya, Sesiong Secie lain, silakan. Ya, saya Secie. Ya, silakan Sesiong. Ya, 感恩呀，师姐，感恩师兄师姐，感恩上人. Jadi ya betul ya, ketika ya kita melatih diri, ya nanti hasil dari pelatihan diri itu akan terpancar ya kepada muka seseorang. Jadi saya pernah ya, Secie, beberapa tahun lalu, udah cukup lama ya, ketika saya ke Yayasan Buddha Amitabha, saya bertemu ya dengan seorang wanita, walaupun beliau masih muda, tapi langsung bisa kontak batin ya. Wah, ini orang luar biasa ini. Hasil dari pelatihan ya. Langsung kita timbul rasa respect ya. Ya menghormati gitu. Inilah luar biasa ya terpancarkan, walaupun tanpa berkata sepatah pun kita sudah mengerti gitu. Ya sebaliknya ya, jika seseorang setiap hari marah, terus marahnya lama-lama gitu. Ya di dalam Culakama Wibangga disebutkan, jika kerjaannya tiap hari marah-marah, marahnya juga lama, oh meskipun kalau terakhir sebagai manusia, tetapi ya mukanya itu tidak elok loh, Sesiong Secie. Kalau kita lihat itu rasanya pengen memalingkan. Saya pernah melihat itu di tengah jalan ya. Waduh, rasanya pengen itu ya, cepat-cepat menghindar gitu, bahaya ini, bahaya. Jadi ya memang kita harus waspada ya terhadap ya setiap pikiran, ucapan, perbuatan kita. Ya Sesiong Secie, ketika kita marah, itu ya sifatnya memang melegakan ya. Bisa menunjukkan superioritas kita, ego kita. Wah bangga sekali marah-marah gitu. Apalagi kalau lawan bicara kita itu diam ya. Ya tapi sebenarnya marah itu dia tidak punya resistensi ya. Dia juga tidak punya resilience. Gak ada ketangguhan mental. Mental orang yang marah itu lemah ya. Jadi dia hanya mengikuti keadaannya. Dia hanya ya menuruti nafsunya, nafsu keinginan untuk marah. Jadi ya ketika lawan bicara kita yang kita marahi itu diam ya, bukannya kita reda loh, Sesiong Secie. Sering kali kita malah semakin naikin ya tempo, naikin lagi apinya, naikin. Oh kok dia nggak terpancing ya, naikin, sampai dia udah marah. Wah puas kita ya, berantem sana sini. Ya akhirnya kemudian timbul penyesalan. Ya tapi itulah Sesiong Secie, ketika sifat manusia itu pada dasarnya kalau kita susah, kita ajak orang. Tapi kalau kita lagi senang, nggak ajak loh Sesiong Secie. Contohnya ya, kan kita sering makan jeruk ya Sesiong Secie. Jadi ketika jeruk ini manis, nyam, ya diam aja lah. Manis ini dalam hati. Tapi begitu asam, kamu mau coba nggak asam? Jadi gitulah. Yang susahnya kita mau ajak, terus yang manisnya itu yang enak-enak selalu buat diri kita. Ya ini bahayanya. Dan
ya ada juga ya Sesiong Sece, orang yang meremehkan ya teori dan hanya mementingkan praktek. Ya pernah saya ketemu ya, ada seorang relawan dia bilang, wah ini nggak penting, yang penting prakteknya gitu, teori nggak penting. Ya itulah Sesiong Sece, saya ingin menganalogikan satu hal ya, ketika ada satu pasien, dia mengidap kanker ya. Nah, pada saat itu ya tidak ada dokter spesialis ya, yang ada hanya ada dua pilihan. Ya, yang pertama adalah perawat ya yang udah ikut dokter spesialis bedah sana sini ya selama 15 tahun. Yang kedua adalah dokter umum yang belajar dengan dokter spesialis selama 6 tahun ya berpraktek gitu. Nah tentunya si pengidap kanker ini tidak mau ya, tidak mempercayakan kedua orang tersebut ya, baik perawat maupun si dokter umum. Ya kenapa ya Sesiong Sece? Karena jawabannya adalah kedua orang itu tidak punya landasan teori yang kuat ya. Ya setuju ya Sesiong Sece. Jadi ketika orang itu punya landasan teori yang kuat seperti dokter spesialis, ketika menghadapi pengidap kanker, dia tahu ya di pembuluh darah itu di misalnya E13 ada masalah. Dia tahu masalah E13 itu disebabkan oleh A2 ataupun A4. Nah, kalau perawat atau dokter umum dia nggak punya landasan teori yang kuat. Jadi itulah pentingnya bedah buku. Di samping kita melakukan praktek, kita juga haruslah ini mempunyai landasan teori yang kuat. Ini penting. Ya, ini sangat penting. Jadi ya Sesiong Sece, pada saat kita tidak bisa mengendalikan amarah, ya cobalah kita ini ya memperoleh minimal ya pupuk terus ya pengertian yang benar gitu. Pengertian benar ini sangat penting ya. Seperti yang diajarkan oleh master ya dalam Pak Sop itu. Jadi puas diri, bersyukur, penuh pengertian dan lapang dada. Nah ini penuh pengertian ini yang menjadi ya kunci kita untuk memperoleh kesabaran. Karena ya, Sece. Kalian cendana Sesiong. Ya, Sesiong, benar ya Sesiong ya. Pancaran aura itu bisa terlihat dari diri seseorang. Ya, saya juga pernah melihat seperti yang Sesiong bilang ya. eh, kita melihat aura yang kurang baik dari seseorang, jadinya kita agak takut. Kita cepat-cepat ke samping, jangan deket-deket. Ya, jadi ya orang insan suci nggak gitu ya Sesiong ya. Mudah-mudahan semuanya auranya terpancar terang, baik dan jernih. Ya betul Sece. Ya, kanan ya Sesiong atas sharingnya. Ya, Valentina Suci, apakah ada tambahan lagi Suci? Atau kita langsung lanjutkan ke kuis? Ya, silakan Sece. Mungkin kita lanjut kuis dulu ya. Jadi, Happy Ya, Sece nanti bisa sharing ya setelah kuis ya. Kita tunggu ya. ya, ya. Oke, silakan host kita ke kuis. Baik, kuis Sinfasyang untuk hari ini Minggu 16 Maret 2025, Sutra Teratai bab 20 episode 1736. Cara menjawab kuis seperti biasa, jawaban diketik di chat room everyone dengan format jawaban misalnya 13D, 12A. Oke? Nah, kita lanjut ya, Sesiong Sucie. Ya, kuis yang pertama. Siapa nama dokter yang membawa keluarganya kembali ke Hualien dan meninggal dunia? A. Dokter Meza. B. Dokter Martinez. C. Dokter Diaz. D. Dokter Ramirez. Atau E. Dokter Lopez. Ya, tadi Master menyebutkan beberapa kali nama dokter ini. Oke, dan jawabannya adalah
Dokter Meza. Oke. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Berapa lama Dokter Chen Xiaoming mengabdi di Universitas Sains dan Teknologi Ceci? A. 15, B. 12, C. 25, D. 30, E. 35 tahun. Berapa lama dokter ini mengabdi di Universitas Ceci? Apakah 15 tahun, 20 tahun, ataukah 35 tahun? Oke, mari kita lihat jawabannya adalah 30 tahun, Susyong Sucie. Oke, kuis selanjutnya. Di bab manakah disebutkan alasan kenapa Tathagata muncul adalah demi membabarkan kebijaksanaan Buddha? A. Bab keyakinan dan pemahaman. B. Bab guru dharma. C. Bab metode terampil. D. Bab dewa data. Ataukah E. Bab kemunculan stupa mustika? Di bab manakah Tathagata muncul adalah demi membabarkan kebijaksanaan Buddha? Oke, jawabannya adalah bab metode terampil. Susyong Sucie ya, bab metode terampil. Oke. Kuis selanjutnya. Kepada siapakah Buddha membabarkan 12 nidana? A. Sangga. B. Srawaka. C. Bodhisattva. D. Praceka Buddha. Ataukah E. Dewa? Buddha membabarkan 12 nidana ini kepada siapa? Ya, kayaknya semuanya menyimak ya, Sucie. Oke, jawabannya adalah Praceka Buddha. Oke, pertanyaan selanjutnya. Keheningan yang jernih disebut sebagai A. Menanti nirwana tahap pertama. B. Menuju nirwana tahap akhir. C. Melewati nirwana tahap awal. D. Metode nirwana. Ataukah E. Melangkah ke tahap tengah? Keheningan yang jernih disebut sebagai ya. Nah, kita lihat jawabannya. Keheningan yang jernih itu adalah menuju nirwana tahap akhir. Oke, selanjutnya. Kesadaran karma seumur hidup yaitu A. Kemurnian dan ketenangan. B. Kekosongan dan kepintaran. C. Keberkahan dan kebijaksanaan. D. Kerendahan diri dan kebijaksanaan dan kebaikan. Ataukah E. Kewelas-asihan dan kebajikan? Kesadaran karma seumur hidup itu adalah yang manakah, Susyong Sucie? Ya, mari kita lihat jawabannya. Kesadaran karma seumur hidup itu adalah keberkahan dan kebijaksanaan. Ya, silakan Valentina Sucie. Kita lanjutkan. Dan Nelly Sucie ya. Jadi hari ini kuisnya sampai soal ke-6 ya. Oh, Kita oke. ya, kita sambil menunggu pemenangnya ya. Baik, Sucie. Oke, mempersilakan Happy Sucie untuk berbagi sharing dulu. Silakan Ya, Happy Sucie. Malam saja, Malam. malam, Baby Sucie. Valentina. Malam. Kanan ya, Susyong Sucie man. Kanan kepada Sangren setiap hari memberi kita kesehatan, nafas kehidupan, sehingga kita dapat berkumpul di Sinfasyang dari Senin sampai Minggu. Materi hari ini episode tentang rembulan batin. Menurut saya, rembulan batin itu melambangkan apa?
rembulan batin melambangkan 4 suku kata, yaitu kebijaksanaan, kesadaran, pencerahan, dan kedamaian. Kebijaksanaan artinya menerangi jalan menuju pencerahan, ya Sesungguhnya. Sedangkan kesadaran melihat kebenaran sejati. Sedangkan pencerahan menerangi kegelapan atas ketidaktahuan kita. 4, tentang kedamaian, yaitu ketenangan yang timbul dari pencerahan. Nah, di sini Master juga mengusik tentang 12 nidana, ya Sesungguhnya. 12 nidana itu banyak, terdiri dari ketidaktahuan, kondisi, kesadaran, nama dan bentuk, 6 indera yang sering dikupas oleh Master, tentang kontak dengan perasaan, keinginan, kemelekatan, kelahiran kembali, dan penuaan dan kematian. Nah, dengan memahami 12 nidana ini, sesungguhnya kita dapat memahami proses terjadinya penderitaan dan bagaimana cara melenyapkan penderitaan. Nah, hari ini sesungguhnya sebenarnya kami di Palembang sendiri baru saja membuat kegiatan baksos untuk memperingati Hari Idul Fitri untuk umat Muslim. Kita dari minggu kemarin sudah bergotong royong untuk survei, dan minggu ini setelah kita berkegiatan dari pagi sampai kira-kira jam 1, semua relawan sangat bahagia, sangat tersenyum indah. Itu pun saya mengalami sendiri, Sece. Nah, di sini kita dapat satu kata. Baru saya terpikir bahwa sedikitnya kita sudah melenyapkan penderitaan warga-warga yang ada di sekitar KP kita. Maksudnya kita juga menjalin jodoh baik, karena kita tahu ya sesungguhnya Sutra Teratai juga berlandaskan 12 nidana ini agar kita dapat menyadari sebab dan cara menghilangkan penderitaan. Nah, di sini mungkin bagi kita sembako yang kita berikan itu hanya sudah dapat habis dalam 1 atau 2 hari. Tapi mereka sangat bahagia dengan kehadiran kita. Saya itu melihat beberapa penerima warga yang datang tadi dengan antusias dan tersenyum. Tadi pas saya sendiri membawakan sembako karena nenek itu sudah tua, jadi dia ada berbisik kepada saya bahwa dia sangat bahagia dengan adanya Ceci di lingkungan mereka. Mereka merasa kita adalah orang-orang yang diutus oleh Tuhan untuk melenyapkan penderitaan mereka. Nenek itu lalu saya tanya, emangnya nenek tinggal dengan beberapa orang? Dia bilang, saya tinggal dengan cucu saya dan anak saya sudah meninggal dunia dan meninggalkan 1 orang cucu itu dengan saya. Jadi di situ tadi saya juga hampir sedih ya, Sesungguhnya. Tapi saya terlintas mendengar ucapan Master bahwa salah satu tujuan kita terjun ke masyarakat itu adalah melenyapkan penderitaan orang lain. Nah, di sini saya sangat kangen kepada Master yang sudah membuat begitu besar ladang berkah untuk kita garap bersama-sama. Saya juga dari pagi bersama tim konsumsi sudah menyiapkan makanan dari jam 4 subuh sampai kita selesai jam 7:30 langsung ke tempat lokasi, karena saya ingin sekali melihat secara langsung orang-orang yang sudah mau menerima bantuan kita, Sece. Di situ tadi saya pulang ke rumah dan kebenaran sesiung saya hari ini tidak bisa ikut. Jadi saya menceritakannya kejadian hari ini dan saya pun melihat senyumnya juga gembira. Dan kedua anak saya juga mereka bilang hebat ya hari ini Mama sudah buat orang lain bahagia. Kami yang mendengarnya pun juga bahagia. Nah, disinilah sesungguhnya mengapa kita selalu diajarkan Master untuk mendengar Simpasyang, yaitu menyirami 12 nidana kita tadi yang kita tidak tahu, akhirnya melalui praktek ini membuat kita supaya menjaga pikiran kita.
Karena semasa hidup kita, niat pikiran kita lah yang akan membawa kita ke arah mana. Kita senantiasa menciptakan berkah bagi dunia dengan tidak ada kekhawatiran dan kegelapan batin. Kita terlahir kembali ke alam manusia dan dapat menjalin jodoh dengan Buddha. Kita harus tahu bahwa hukum sebab akibat, karena setiap menit dan detik dalam hidup kita menimbulkan sebab akibat. Nah, Master di sini mengajarkan kita tentang rembulan batin. Kita dapat melatih diri dan menyempurnakan dengan mengembangkan kebijaksanaan, kedamaian, dan kesadaran. Kangen sesiung secie. Sece atas sharingnya yang sangat luar biasa ya. Hari ini sangat penuh kebahagiaan ya. Baik penerima bantuan maupun yang menyerahkan bantuan ya. Jadi seperti ceramah Master hari ini ya, rembulan yang terpancar adalah sangat indah dan penuh kebahagiaan. Karena atas sharingnya, oke. Kita akan membacakan pemenang kuis hari ini ya. Selamat kepada yang pertama Atik Gunawan dari Medan, Roli Secie dari Medan, Endang Secie dari Badan Misi TAI-TV, Pimalah Fatma Secie dari Tebing Tinggi, Herianto Sesiang dari Tebing Tinggi, Lian Chiu Yen Secie dari Pusat. Dipersilakan ya Sesiang Secie yang mau berbagi sharing ya, bisa sharing juga ya pengalaman hari ini ya. Kebetulan ini dalam bulan Ramadan ya, mungkin di beberapa daerah mengadakan baksos sembako momen Lebaran ini ya, seperti di daerah Palembang dan kami di Pekanbaru juga hari ini ya mengadakan baksos Lebaran ya, jadi sangat penuh sukacita baik penerima maupun yang memberikannya, semua sangat penuh sukacita. Silakan Susiong Secie berbagi sharing. Silakan Cendana Susiong. Ya, karena Secie Valentina. Ya, jadi itulah Secie. Jadi saya merenungkan demikian ya. Maaf ya jika ada kesalahan, mohon dikoreksi. Kira-kira apa ya Sesiong Secie yang membuat kita itu bahagia selamanya? Ada nggak Sesiong Secie? Apa yang membuat kita bahagia selamanya? Kalau pemikiran saya itu adalah pengertian yang benar. Itulah yang membuat kita bahagia selamanya ya. Jika kita sudah berpengertian benar ya, kita yakin terhadap sebab dan akibat, maka ketika marah itu mau meledak, ya harusnya kita bisa sadari ya. Ya di dalam psikologi ada juga itu. Sebelum kita marah, ada suatu gelombang elektromagnetik yang bisa kita sadari. Nah itu tapi cepat sekali. Makanya kita butuh ya. Nah, latihan terus ya. Semuanya ini adalah latihan ya. Latihan menghadapi orang, latihan untuk belajar terus ya. Walaupun sudah tua. Nah, itu ya Secie. Jadi ketika usia kita udah di atas 30, biasanya pikiran kita itu sifatnya hanya copy paste ya. Semakin tua, bukannya semakin rajin, tetapi udah males ya belajar. Ah, kamu ini masih muda, saya udah tua nih. Kamu nggak mau dengar kata-kata saya. Ya terus kita nggak mau belajar gitu ya. Ya kita selalu merasa diri kita benar gitu. Ya padahal penting ya untuk selalu belajar terus. Ya sayang jika waktu kita ya hanya misalnya bekerja, terus pulang, bekerja, pulang, rutinitas seperti itu. Tetapi di dalam Manggala Sutta juga disebutkan bahu sasanca si panca, yaitu berpengetahuan ya dan berketerampilan, yaitulah berkah utama. Jadi punya pengetahuan, knowledge and skill, yaitu semuanya sangat bermanfaat ya Sesiong Secie. Jadi melatih kesabaran, ya bermeditasi seperti yang diajarkan Master, terus ya berbuat baik, itu semuanya
adalah ya praktek ya. Ya, semuanya adalah pelatihan ya, latihan terus. Ya, jadi ya di sini sangat penting. Dan di dalam Samyutta Nikaya juga disebutkan ya bahwa keyakinan adalah kekayaan yang terbesar ya, Sesyong Sece. Mengapa disebutkan keyakinan adalah kekayaan yang terbesar ya? Karena kekayaan itu bisa menutupi loh semua kekurangan yang ada, Sesyong Sece. Saya pernah merenungkan waktu makan siang ada seorang relawan, dia ya mentraktir seluruh relawan untuk makan. Ketika ada relawan baru datang, dia masih sanggup ya menambahkan lagi makanannya. Ya karena kaya bisa ya menutupi kekurangan. Orang datang, tutupi lagi kekurangan. Ya itulah seperti itu kekayaan. Jadi bisa menutupi kekurangan yang ada. Ya, kan saja. Cendana Sesyong. Benar Sesyong. Pikiran atau otak kita harus terus diasah. Jadi eh, sangat bermanfaat ya. Juga bisa mencegah kepikunan. Seperti di Ceci, kita juga banyak yang bisa kita pelajari. Seperti saat ini kita belajar Dharma bersama. Nah, kita juga bisa belajar Sowi, syarat tangan, mengejarkan pelestarian lingkungan. Nah, contoh sederhana bisa kita lihat master kita ya, usianya sudah ini ya, tapi master ingatannya sangat baik. Juga untuk khususnya untuk sharing Dharma, mengajarkan Dharma kepada kita ini sangat luar biasa. Jadi sangat bersyukur ya Sesyong Seci kita bisa mengenal Seci dan sangat kangen kepada Master dan Sesyong Seci sekitar kita yang terus mendukung untuk khususnya untuk diri kita sendiri juga ya, kita harus terus bersemangat mengembangkan pelatihan diri kita. Oke, Valentina Seci. Ya, Sece, benar ya. Mm-mm. Kita ulau ya, harus belajar ya, terus menerus Ya. sampai tua ya, untuk mengasah kebijaksanaan kita supaya terus bisa tumbuh berkembang ya. Jadi kita perlu ya setiap hari ya memanfaatkan waktu dengan baik ya untuk bekerja, belajar, untuk memupuk ya berkah dan kebijaksanaan ya. Itu hal yang sangat penting ya karena berkah dan kebijaksanaan inilah yang akan kita bawa ya di kehidupan berikutnya. Mungkin dari pemenang kuis ada yang mau sharing, dipersilakan. Ayo, Rosi Sece, dipersilakan. Iya, Sece. Saya izin ya, Sece. Jadi sebelumnya saya izin meralat ada apa untuk hari Sabgo, tepatnya adalah jatuhnya di hari Jumat gitu. Itu yang saya izin ralat ya. Jadi perihal Sabgo hari Jumat ini adalah ada kisah di balik itu juga gitu sih yang ingin saya sampaikan gitu. Jadi ini perihal berbagi. Di Ceci kita memang sedang diadakan pembagian secara meluas di beberapa tempat ya sejaman sesioman. Nah, jadi menyambut bulan penuh berkah atau bulan Ramadan seperti itu, kita mengadakan berbagi tersebut. Nah, yang saya izin untuk membagikan kesan batin saya, khususnya saya dapat ini setelah saya ikut di kegiatan pelestarian lingkungan hari ini gitu sejaman. Jadi saya sempat diskusi, bertanya, mengobrol gitu kan dengan ibu yang lain agamanya gitu ya, yang menjalani puasa gitulah. Nah, lalu saya bertanya, Ibu,
jika di ajaran Ibu itu di bulan ini kan banyak kita berbagi. Nah, Ibunya menyampaikan seperti ini. Jadi, perihal berbagi itu semua ajaran itu menganjurkan ya. Karena dasarnya semua ajaran adalah sebenarnya menuju pada cinta kasih itu. Dan khususnya yang kita diajarkan adalah cinta kasih berkesadaran, tidak melekat. Jadi cinta kasih universal, tidak membedakan. Jadi Ibu bercerita bahwa tujuan dari itu yang dilakukan khususnya non-Buddhis dan Buddhis gitu. Kalau bagi non-Buddhis adalah mereka ada kisahnya gitu. Jadi kisahnya itu seperti sesepuh atau para nabi pada zaman dahulu menganjurkan untuk agar para umatnya, pengikutnya itu mampu merasakan berempati kepada mereka yang kekurangan. Jadi mereka-mereka yang secara notabene itu kurang secara materi, sehingga harus menahan lapar, menahan haus yang begitu lamanya. Tetapi mereka-mereka ini mampu bertahan di tengah kesulitan mereka. Jadi dianjurkan berbagi dan dan juga dianjurkan berpuasa gitu. Nah, jadi arti dari pesan puasa itu adalah untuk selain menahan nafsu, tetapi juga untuk hal tersebut gitu, berempati dan juga sesuatu hal yang baik, pesan di dalamnya gitu. Nah, jadi pada saat itu tuh hari Cap Bo, saya mendapatkan beberapa banyak pembelajaran. Satu hal adalah yang dikatakan bahwa semua makhluk itu atau khususnya manusia sebenarnya pada dasarnya itu kita semua sama gitu. Meskipun terlihat beda wujudnya, berbeda-beda warna, kulit dan sebagainya. Tetapi pada dasarnya hatinya sebenarnya di dalamnya itu semua hati yang sama. Pada dasarnya memiliki hati yang bersih. Pada terdalamnya gitu. Cuman kan karena tabiat dan lain-lain yang terpupuk sehingga tertutupi gitu ya. Nah, jadi intinya waktu itu saya juga bersama dengan lainnya ada bakso gitu, berbagi. Satu hal yang pelajaran saya dapatkan bahwa ya ketika diajak berbagi bagi yang mampu maupun yang sebenarnya nggak terlalu mampu tetapi hidup bisa dilalui gitu ya, lalu mampu menggenggamnya gitu ya. Nah, inilah dikatakan pembelajaran bagaimana menghargai berkah untuk membina berkah dan kebijaksanaan. Jadi saya mengajak beberapa untuk bersama-sama ikut dan jika ada yang berdonasi, welcome. Lalu kemudian tanpa disangka-sangka ternyata ada yang langsung berdana di luar ekspektasi saya gitu. Jadi misalnya saya mau berdananya membagikan misalnya minuman, tetapi ada yang berbaik hati menyumbangkan sehingga lengkap akhirnya. Lengkap makanan beserta minuman dengan ada pelajarannya yang bisa saya tangkap. Gitu. Jadi saya sangat menghargai sebuah fenomena-fenomena yang sering kita temui dalam keseharian dan bagaimana menemukan ada pembelajaran di dalamnya. Jadi itu satu yang saya tangkap adalah meskipun iya pada saat menerima misalnya ya kita memberikan sesuatu kepada penerima, tetapi penerima menerima dengan rasa syukur dan ketika ia mengetahui memahami arti dari sebuah kebaikan yang diterima, ia mampu untuk
berbagi dan meluangkan kembali untuk membagikan waktunya, tenaganya untuk orang lain. Nah, inilah yang terjadi yang tanpa saya rencanakan gitu. Itu yang ini juga terjadi mengapa banyak insan-insan yang kok terpanggil hatinya mau meluangkan waktu, tenaga gitu ya. Gitu. Itu karena memiliki hati yang sebenarnya pada dasarnya sama, tanpa membedakan itu kaya dan miskin dan sebagainya. Lalu ada kemudian pembelajaran yang satu, saya waktu di jalanan itu ada bertemu juga ada satu bapak-bapak gitu ya. Ketika ia diberikan yang sesuatu dari kita tersebut, itu ia tidak egois gitu ya, tidak egois. Oh, saya udah terima, cukup buat saya. Tetapi dia mampu untuk memberitahukan bahwa oh, teman saya juga ada yang butuh, sehingga teman saya tuh bisa juga mendapatkan secercah kebahagiaan di misalnya di waktu tersebut. Itu seperti yang saya rasakan hari ini. Gitu. Jadi itulah yang saya terima pada saat kita turun praktek praktek-praktek kebajikan di tengah masyarakat kita. Seperti itu sejak kanan saja. Cảm ơn Happy sư chị. Sorry, cảm ơn Rosie sư chị. Ya, sư chị. Memang benar ya sư chị, pancaran energi positif itu bisa seperti medan magnet ya, bisa saling saling menarik energi positif lainnya. Jadi penuh sukacita mendengar kisah-kisah Sucie ya. Sucie sangat menarik ya. Valentina Sucie, kita hari ini banyak banyak sesiong Sucie yang sharing. Ya, benar Suci. Ini pemenang kuis ada yang mau sharing nggak nih? Mungkin Roli Suci, Atik Suci. Dipersilakan berbagi sharing. Masih ada waktu Suci atau mau lanjut kosakata? Ya, kalau Udah tidak ada yang putus. sharing lagi, kita Hmm. lanjut ke kosakata ya Sucie ya. Iya Suci, sudah mau jam 9 juga. Kita lanjut saja ya ke kosakata. Iya. Oke, silakan host. Sorry, Sece, itu yang Syafusa nggak bisa baca, saya bantu baca aja ya. Ya, silakan. Kosakata Simpasang bab 20 Bodhisattva Sadap Paributta episode 1736. Rembulan batin adalah terang dan jernih menuju kepada kebijaksanaan Buddha. Mesa Isa Dr. Juan Silverio Mejal Legui Zaman anggota timah dari Paraguay. Ren Yoren, Tian Wai Yotian. Di atas manusia ada manusia, di atas langit masih ada langit. Artinya selalu saja ada seseorang yang berada di atasmu dan ada dunia yang lebih besar dari yang kau sadari. Kan ơn sư Trần Sư Chị. Cảm ơn Sucie telah membacakan kosakata Sesiong Sucie. Luar biasa ya sharing kita hari ini. Kan ơn kepada Sesiong Sucie yang telah meluangkan waktu untuk belajar bersama, sharing bersama. Kan ơn kepada tim Sinfasyang. Kan ơn kepada mitra bajik saya, Valentina Sucie, dan Sesiong Sucie semuanya. Semoga kita semua makin maju dalam Dharma. Sesiong Sucie, mari kita tutup dengan penghormatan. Sesiong Sucie, Qing Qi Li. Qing He Zhang. 向佛菩萨及上人行三问献礼。一问信，再问信，三问信，
师兄师姐，请坐。感恩师兄师姐，jangan lupa absensi. Kan ơn Mary Sece mitra baji saya. Iya,感恩 Valentina 师姐。 Kan ơn seluruh peserta simpasiang ya yang telah mengikuti dari awal sampai akhir. Kan ơn juga kepada seluruh tim simpasiang yang telah menyiapkan materi hari ini sehingga kita bisa belajar bersama. Wan an sesiang sece semua. Kan ơn. Cảm ơn ta chia,晚安。 Kan ơn sư chị.晚安，感恩华莲的大师姐、两位师姐。 Kan ơn sesiang. Kan ơn sư siang sư chị. Kan ơn sesiang sece.